Anda masih menyaksikan Take a Look on Location CNBC Indonesia yang dengan bangga dipersembahkan oleh Kemenkominfo Republik Indonesia dan juga masih bersama kami narasumber dan ekspertis kita pada kesempatan diskusi Tech kali ini. Bapak Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Kemenkominfo, kita berikan apresiasinya untuk Pak Agung. Dan juga Bapak Andi Yuniantoro, CEO dari Inixindo Jogja. Kita berikan tepuk tangannya untuk Bapak Andi. Kita lanjutkan diskusi kita, ini sudah tidak terasa sudah di segmen terakhir. Ini pertanyaannya saya ajukan dulu ke Pak Agung. Jika sudah jadi pusat data nasionalnya, jaringan inter pemerintah sudah terintegrasi, semuanya sudah siap, sudah diresmikan, tetap ada tantangan dan ancaman-ancaman dari cyber security. Ya, seperti yang tadi sempat disampaikan juga gitu ya oleh Pak Andi, apalagi jika datanya semakin resourceful, semakin berharga akan semakin banyak pula gitu ya serangannya. Mitigasi apa yang sudah direncanakan, yang sudah dipersiapkan untuk menunjang infrastruktur pusat data nasional terkait teknis, terkait keamanan data dan lain-lainnya. Karena tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Agung, pengelolaan ini berdikari gitu ya. Berarti tidak menggunakan third party gitu ya dalam hal ini. Bagaimana? Silakan Pak. Baik, jadi masalah security termasuk masalah yang multidimensi, tidak hanya solusinya dari aspek teknologi saja gitu ya. Kalau kita berbicara keseluruhan di situ ada people, maksudnya SDM-nya, ada prosesnya, artinya governance-nya, tata kelolanya, ada teknologi di situ. Nah, tentu saja kalau kita ingin melakukan mitigasi terhadap security, kita perlu paham benar siapa yang menjadi stakeholder dari kita, dari sisi SDM. Maka stakeholder itu harus kita berikan awareness, harus kita berikan literasi, harus kita tingkatkan kompetensinya. Supaya masalah-masalah terkait dengan security itu dapat diminimalkan dari isu orangnya, SDM-nya. Contohnya apa? Kadang ada yang sifatnya kita email, sifatnya phishing gitu ya. Jadi kita email atau SMS masuk ke email kita atau ke HP kita, suruh diminta kita untuk mengklik suatu link tertentu. Ternyata link tertentu kita klik, di dalamnya masukkan user password, kita masukin user password. Padahal itu adalah teknik untuk mengambil informasi kredensial punya kita. Gitu. Yang kedua dari proses bagaimana governance-nya gitu. Pusat data, tadi Pak Andi berbicara masalah wali data. Jadi harusnya pemilik data itu bertanggung jawab terhadap data yang dikelolanya dia. Karena dia sebagai wali datanya, termasuk juga bertanggung jawab terhadap keamanan dari data. Yang terakhir dari aspek teknologinya, tentu saja kita pilih gitu ya. Teknologi-teknologi yang dapat mendukung untuk melakukan pengamanan. Fokus PDN adalah pengamanan di layer infrastrukturnya. Gitu ya. Kalau infrastrukturnya sudah aman, maka meningkatlah keamanan di sisi aplikasi dan datanya. Lebih aman lagi, lebih bagus lagi, kita sifatnya kan kolaborasi. Yang Pak Andi sampaikan tadi, share responsibility gitu ya Pak. Jadi kita saling menguatkan dengan KL-KL yang sebagai wali data atau wali layanannya. Gitu. Jadi konsep inilah yang akan kita bangun kolaborasi untuk memitigasi sehingga kedepannya isu-isu terkait dengan keamanan cyber dapat kita minimalkan dampaknya. Kalau kita hilangkan kan tidak bisa ya gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dampak ketika terjadi misalkan serangan cyber dan seterusnya. Seperti itu. Baik, sudah cukup jelas. Silakan Pak Andi tanggapannya mengenai effort dari cyber security jika nanti pusat data nasional sudah diresmikan. Silakan. Ya. Tadi apa yang disampaikan Mas Agung, kalau saya summary-kan, itu kan ada 3 hal ya yang disampaikan Mas Agung. People, proses, teknologi. Itu kan itu merupakan countermeasure, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal itu. Kita juga perlu mengetahui bahwa yang namanya serangan cyber itu ada 3 hal ya yang mesti kita ketahui gitu ya. Yang pertama masalah confidentiality, yaitu siapa yang boleh dan siapa yang tidak, itu namanya confidentiality. Yang kedua adalah integrity, data kita itu benar nggak sih, valid nggak sih, bisa dipercaya nggak sih. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah availability, yaitu availability adalah masalah ketersediaan data 24 jam 7 hari. Nah ini yang diganggu kan sebetulnya Mbak, dengan segala bentuk ancaman-ancaman dari orang yang isengkah, ya kan, emang ada yang punya niat untuk menghancurkan negara ini atau mau menghancurkan reputasi suatu instansi dan sebagainya. Nah tetapi countermeasure yang disampaikan tadi memang adalah hal yang untuk melindungi kejadian 3 hal itu bisa terhandle gitu ya. Dan
Dan kita masih tahu bahwa data yang tadi jadi emas tadi ya ini benar, berarti membuktikan dong. Kalau kita punya emas kan pasti jaga dong, nggak boleh diambil orang, dipinjam aja nggak boleh dan sebagainya. Iya, data itu emas ya. Data itu memiliki 3 kondisi untuk dijaga. Saat berada di pusat data, lagi disimpan. Yang kedua adalah pada saat ditransmisikan ke tempat kita semua ini, dari di pusat data ke handphone kita dengan suatu layanan, itu kan ada lagi jalan-jalan tuh datanya, itu juga dijaga. Terus yang ketiga adalah data saat diolah menjadi informasi tadi. Jadi ada 3 state yang mesti dijaga. Storage, transmit, kemudian sedang diproses. Nah saya pikir Proses menjadi informasi itu informasi. tadi. 3 hal itu menjadi tiga tadi kan, CIA, People Process Technology, kemudian storage, transmit, sama proses. 3 pangkat 3 itu menghasilkan 27 SOP keamanan yang harus dijalankan. 27 SOP. 3 pangkat 3 lagi. Oke. Ya tadi kan 3 Ya, gitu ya. ya. Itu kan sebetulnya saling berkolaborasi tadi itu. Ini bisa didengar langsung oleh Pak Agung ya. Jadi sudah jelas nih ya ke depannya ya untuk cyber security ini sudah ada kira-kira roadmap-nya ke depannya seperti apa. Nah ini sebagai penutup diskusi kita sebelum saya lempar nanti untuk para hadirin silakan ingin bertanya langsung pada narasumber kita pada siang hari ini. Sedikit conclusion atau closing statement dari Pak Agung terlebih dahulu kepada para hadirin Teknologi Convocation pada siang hari ini. Pusat Data Nasional, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat Indonesia dan bagaimana kita semua dapat membantu bersama agar Pusat Data Nasional ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, silahkan. Baik, tentu saja ini Pusat Data Nasional adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Kalau kita berbicara transformasi, kita mulai mentransformasikan dari aspek infrastrukturnya ya. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami hormati, kalau kita berbicara transformasi secara utuh kan tidak hanya tadi teknologinya saja yang kita siapkan ya, proses orangnya juga perlu disiapkan, prosesnya juga perlu disiapkan. Jadi program Pusat Data Nasional ini merupakan bagian dari salah satu pilar yang nantinya dapat mendorong proses transformasi pemerintahan itu sendiri untuk lebih melayani kepada masyarakat. Nah, tentu saja partisipasi dari masyarakat untuk dapat istilahnya mendorong dari program Pusat Data Nasional ini adalah bagaimana kita saling aware gitu ya satu sama lain gitu ya terkait dengan program-program dari sisi pemerintah dan dapat memberikan kesan yang positif terhadap program-program yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi dukungan supporting dari masyarakat terhadap program-program pemerintah itu dibutuhkan supaya apa? Supaya ada trust yang terbangun gitu ya di dalam ekosistem kita, di NKRI kita gitu ya, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah adalah kita ingin membangun dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi salah satu hal yang kita butuh dukungan adalah trust kepada pemerintah, pemerintah juga timbal balik bagaimana kita tetap memupuk supaya trustnya dari rekan-rekan masyarakat itu semakin meningkat seperti itu. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk closing statement dari Bapak Agung, Ketua Tim Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Silakan Pak untuk closing statement ya. Sederhana ya. Kapan sebuah mobil itu bisa mengambil manfaat dari kita? Kalau dia bentuknya mobil. Kalau hanya ban saja, bisa nggak ban itu membawa kita ke suatu daerah dengan nyaman dan selamat kira-kira? Nggak bisa. Pusat data itu hanyalah satu dari komponen mobil tadi. Ya, jadi kalau kita bicara pusat data itu nggak bisa sendirian. Karena impact-nya tentu tidak lebih bermanfaat kalau dia tidak bersatu dengan yang lainnya. Tadi saya menganalogikan sebuah mobil. Mobil itulah yang namanya SPBE ini. Mobilnya SPBE dan bannya itu adalah Pusat Data Nasional tadi analoginya. Jadi sebetulnya Pusat Data Nasional itu adalah bagian dari SPBE tadi. Artinya untuk bisa mendapatkan benefit dari SPBE memang kita butuh ban. Tapi ban sendiri itu tidak bisa langsung kita rasakan untuk seperti mobil kita tumpangi enak, nyaman dan sampai ke sana. Sehingga kita perlu memahami secara utuh bahwa big picture-nya adalah memanfaatkan SPBE ini. Ya, SPBE ini adalah sebuah singkatannya jelas-jelas ya. Mungkin jangan sampai ada lagi yang SPBE itu apanya SPBU ya, gitu ya.
apa hubungannya sama Pertamina atau hubungannya sama pom bensin ya? Jangan sampai ya, jangan Setelah sampai. diskusi ini semuanya Nggak teredukasi boleh, nih ya. nggak boleh. Ya, jadi SPBE itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana fokus kepada bagaimana pemerintah kita menjalankan roda pemerintahan berbasis elektronik. Kalau berbasis elektronik maka kita akan transparan, efektif dan efisien. Kalau sudah transparan, efektif dan efisien, maka layanan buat kita menyenangkan. Tidak ada yang ngantri-ngantri lagi, ya, tidak ada yang susah lagi untuk berobat dengan biaya yang mahal dan seterusnya. Tetapi saya mau menceritakan bahwa SPBE itu ibarat kata mobil tadi, sedangkan pusat data adalah salah satu komponen dari mobil itu. Saya ambil analogi yaitu yang namanya ban. Maka closing statement saya adalah SPBE adalah menurut saya adalah point of no return. Titik yang kita nggak bisa balik lagi. Jadi sistem pemerintahan kita itu sudah harus berbasis elektronik. Bahkan sekarang menjadi polemik, kenapa sih elektronik, kenapa sih nggak digital? Oke lah, itu bisa jadi kita jadikan bahasan berikutnya. Apa bedanya elektronik dan digital? Tidak ada masalah dari sisi kata. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan apa yang bisa membuat transparan, digital dan elektronik. Dan pusat data hanyalah salah satu komponen di sana, walaupun itu komponen fondasi. Mobil kalau nggak ada ban jalan nggak Mbak? Tidak. Nggak jalan. Tapi kalau ban saja tanpa karoseri, mesin, dan jok, ya nggak enak juga dipakainya. Jadi itu adalah sebuah sistem yang kita butuhkan untuk Indonesia maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasinya itu sebagai penutup diskusi kita, closing statementnya, integrasi SPBE adalah kemutlakan. Dan ini peresmian Pusat Data Nasional sebagai fondasi dari SPBE akan menjadi milestone yang luar biasa untuk kemajuan bangsa kita. Kita harapkan bersama. Sekarang saya akan lempar kepada para hadirin. Silahkan yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Ada Bapak Andi Yuniantoro, CEO Inexindo Jogja, dan juga ada Bapak Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Pasti ada yang lebih ingin ditanya lagi, saya yakin pasti ada banyak yang ingin dijelaskan lagi apa manfaatnya untuk kita, bagaimana ke depannya. Silahkan Mbak, tolong agar dibantu pemberian mic-nya kepada Mbak yang berada di meja belakang. Bisa disebutkan namanya, instansi, pertanyaan dan ditujukan kepada narasumber siapa. Terima kasih, silahkan. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Kana Indra Zahra, saya dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada Bapak Agung dan Bapak Andi sekaligus. Pertanyaan adalah apakah nantinya dengan adanya Pusat Data Nasional bisa menjadikan data yang ada di dalamnya sebagai sumber kebenaran tunggal? Itu saja, terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya, sumber kebenaran tunggal. Biasanya kita melihat kebenaran dari beberapa point of view ya, ini kebenaran tunggal. Oke, kalau begitu kita bisa coba langsung jawab saja. Terima kasih Pak Agung, silahkan bisa disampaikan. Iya, tadi sempat sedikit disinggung oleh Pak Andi gitu ya. Misalkan kita cerita saja jumlah siswa gitu katakanlah gitu ya. Dari kabupaten kota menyatakan jumlah siswanya di wilayahnya dia ada 10.000 siswa katakanlah. Kemudian dari pemerintah provinsinya menyatakan di kabupaten tersebut jumlah siswanya hanya ada 5.000. Ketika sampai di pusat berubah lagi. 15.000 data di siswa di kabupaten kota. Sehingga kita bingung sebenarnya data yang menjadi referensi itu data yang mana. Seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan tadi ya sumber kebenaran tunggal atau single source of truth. Jadi kita punya referensi kalau kita berbicara misalkan data tadi ya jumlah siswa, siapa yang punya data yang menjadi referensi gitu ya. Dengan adanya keberadaan Pusat Data Nasional, di dalamnya ada data-data pemerintah, data-data itu yang nantinya akan menjadi referensi untuk digunakan secara bersama-sama oleh instansi-instansi, oleh pengguna, oleh masyarakat seperti itu gitu ya, untuk digunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi tentu saja dalam tanda kutip tetap ada aturannya tadi ya, mana yang ranahnya publik, mana yang memang terbatas rahasia. Nah, Pusat Data Nasional itu memungkinkan supaya kita segera bisa mewujudkan single source of truth itu tadi. Betul.
Jadi memang jelas ya pertanyaannya, apakah bisa jadi sumber kebenaran tunggal? Menurut Bapak Agung, itulah tujuannya ya pembuatannya. Silakan Pak Andi tanggapannya. Sudah cukup clear sama Mas Agung tadi. Ibarat kata begini, saya bilang bahwa kalau telur yang enak itu ada di tempat itu, ya udah. Maka kalau kita nggak ngambil telur dari situ, maka kita bisa bilang bahwa telurnya salah. Itu yang namanya single source of truth. Nah, permasalahannya adalah siapakah yang boleh mempublikasikan informasi yang dari single source of truth tadi. Dengan kita punya pusat data nasional, maka kita punya single source of truth. Kalau mau nanya ngambilnya dari sono, gitu kan, dari pusat data yang itu. Tapi siapa yang berhak mengambil itu, ya kan? Yang namanya tadi saya sebut dengan wali data sektoral. Jadi kalau mau urusan pendidikan, bertanyalah kepada wali data sektoral pendidikan. Nanti kita sebagai masyarakat salah bertanya, salah juga jawabannya. Kita ngomong pendidikan, nanyanya sama wali data pertanian, ya pasti beda point of view-nya. Jadi kita juga mesti diedukasi sebagai masyarakat, walaupun data itu berasal dari pusat data, tapi kita bertanya kepada wali data yang sudah sesuai, gitu. Gitu kira-kira. Memang keniscayanya single source of truth ini Ya, dapat betul. tercapai dengan pusat data nasional, tapi kembali lagi secara masyarakat, secara SDM kita harus teredukasi dan harus siap gitu ya sebagai bangsa. Pusat data nasional bisa digunakan sebaik-baiknya dengan seefektif mungkin jika kita juga teredukasi dan benar-benar mengetahui ya tujuannya untuk apa untuk bangsa ini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para pembicara kita. Tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi, semoga diskusi kita kali ini bisa membuka wawasan kita dan bisa menjawab berbagai pertanyaan pemirsa mengenai integrasi SPBE dan juga Pusat Data Nasional demi kedaulatan bangsa kita. Kedepannya terima kasih banyak sudah menyaksikan Tech Loc on Location. Izinkan saya Safrina Nasution dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa di Tech Loc on Location berikutnya. CNBC Indonesia Beyond Business.